Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran materi matematika kita. Nah, kemarin kan kita sudah melakukan penilaian untuk evaluasi bab 1, yaitu materi pola bilangan. Nah, sekarang kita akan melanjutkan ke bab 2, yaitu materi koordinat kartesius. Nah, kita akan mempelajari bagaimana kita akan menggambar dalam bidang koordinat kartesius dan juga penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Kita akan belajar materi koordinat kartesius, yaitu subbab 2.1 dan juga 2.2. 2.1 yaitu posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Kemudian yang kedua yaitu posisi titik terhadap titik asal dan juga titik tertentu. Kemudian akan ada beberapa contoh soal, dan yang terakhir yaitu latihan soal-soal. Sebelum lanjut ke materi, kita perlu tahu apa sih tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, setelah mengikuti kegiatan pembelajaran secara daring, peserta didik diharapkan mampu yang pertama, mengidentifikasi bagian-bagian dari bidang koordinat kartesius. Yang kedua, mengimplementasikan konsep koordinat kartesius dalam permasalahan kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, menggunakan koordinat kartesius untuk menentukan posisi suatu titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Kemudian yang keempat, menentukan koordinat kartesius untuk menentukan posisi suatu titik terhadap titik asal dan juga titik tertentu. Dan yang terakhir yaitu menerapkan konsep koordinat kartesius dalam menyelesaikan berbagai permasalahan kontekstual. Jadi, setelah belajar hari ini, kita harus bisa menyebutkan apa sih koordinat kartesius, kemudian apa sumbu X, apa sumbu Y, titik asal, dan juga titik tertentu. Setelah kita memahami itu semua, kita akan bisa menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan koordinat kartesius. Kita mulai ya. Disiapkan buku catatannya. Nah, pasti kalian tidak asing dengan gambar yang seperti ini. Apa ini? Ini adalah peta di suatu kompleks atau penataan rumah di suatu kompleks atau perumahan. Jadi, biasanya di suatu perumahan, rumah akan tertata rapi dengan bentuk tertentu. Nah, tertatanya rumah ini itu memiliki tujuan, yaitu agar lahan yang ada itu bisa dimanfaatkan dengan sebaik mungkin. Nah, peta perumahan menunjukkan bahwa setiap rumah memiliki posisi yang berbeda-beda terhadap suatu titik tertentu. Misalkan kita berada pada satu titik ini, maka kita akan bisa menyebutkan bahwa kita akan bisa mengatakan bahwa kita jauh dari perumahan yang berwarna biru, atau kita sangat dekat sekali dengan perumahan yang berwarna pink. Berbeda saat kita berada di titik ini, maka kita akan mengatakan bahwa kita dekat dengan perumahan yang berwarna biru. Begitu juga seterusnya. Nah, kemudian kita juga tidak akan asing dengan gambar yang seperti ini. Ini adalah peta penunjuk jalan untuk suatu tujuan tertentu. Siva dan Alia berangkat dari tempat yang sama, tapi melalui jalur yang berbeda. Ternyata, Siva datang lebih awal di rumah Bu Zulfi, sedangkan Alia baru datang setelah beberapa menit kemudian. Nah, apabila kecepatan sepeda mereka dianggap sama, mengapa Siva datang lebih awal daripada Alia? Nah, setelah kita mengamati peta ini, maka kita akan tahu ternyata jalan yang dilalui Siva
lebih pendek daripada yang dilalui Alia, walaupun tujuan mereka sama, yaitu ke rumah Bu Zulfi. Itulah yang menyebabkan kenapa Syifa datang lebih dulu daripada Alia untuk sampai di rumah Bu Zulfi. Nah, yang seperti ini kita juga akan pelajari di koordinat kartesius. Sebelum kita masuk ke subbab 2.1, kita perlu mengenal apa itu koordinat kartesius. Nah, seperti ini gambarnya. Apa kalian sudah pernah menggambar seperti ini atau tahu gambar ini sebelumnya? Nah, ini yang dimaksud dengan koordinat kartesius. Sistem koordinat kartesius adalah suatu sistem untuk menentukan posisi suatu titik atau benda menggunakan bilangan dan memiliki acuan sumbu yang tetap. Nah, dalam koordinat kartesius ini terdapat dua sumbu acuan yang saling tegak lurus. Kedua sumbu tersebut terletak dalam satu bidang yang dinamakan dengan bidang XY. Mana bidang XY? Nah, yang inilah yang disebut dengan bidang XY. Bidang datar ini yang disebut dengan bidang XY. Sumbu horizontal atau mendatar kita beri nama sumbu X, dan sumbu vertikal atau tegak kita beri nama sumbu Y. Jadi, ini adalah sumbu Y, sumbu yang tegak, kemudian sumbu yang mendatar kita sebut sebagai sumbu X. Kemudian sumbu X kita beri nama aksis, dan sumbu Y disebut sebagai ordinat. Jadi sumbu yang ini adalah aksis, yang ini adalah ordinat. Nah, ini yang dinamakan sumbu X, dan ini yang dinamakan dengan sumbu Y. Tidak boleh terbalik ya dalam menggambar. Jadi yang datar akan selalu sumbu X, dan yang tegak adalah sumbu Y. Nah, yang di tengah ini perpotongan antara sumbu X dan sumbu Y yang tegak lurus ini dinamakan dengan titik asal. Jadi titik asal berada di tengah sini. Kemudian kedua sumbu ini selalu berpotongan tegak lurus. Artinya kalau tegak lurus apa? Sudutnya membentuk sudut 90 derajat. Nah, karena berpotongan sumbu X dan sumbu Y, maka sumbunya akan terbagi, di mana di sebelah kanan sumbu Y ini adalah bilangan positif, sedangkan di sebelah kiri sumbu Y adalah bilangan negatif, yang dimulai dari negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Begitu juga untuk sumbu Y yang atas, di sebelah atas sumbu X ini bernilai positif, yaitu dimulai dari 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Sedangkan yang bawah adalah bilangan yang bernilai negatif, dari negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Jadi tidak boleh terbalik ya dalam menuliskan bilangannya. Yang sebelah kanan dan sebelah atas adalah bilangan positif, kemudian sebelah kiri dan sebelah bawah ini adalah bilangan negatif. Nah, sekarang kita akan mempelajari kuadran. Apa itu kuadran? Nah, koordinat kartesius ini membagi bidang koordinat. Bidang koordinat yang luas ini terbagi menjadi 4 bagian yang berbeda. Nah, 4 bagian ini disebut dengan kuadran. Jadi karena adanya sumbu X dan sumbu Y, maka bidangnya terbagi menjadi 4, yaitu kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Jadi cara menghafalkannya, kalau arah jarum jam adalah ke sini, maka arah kuadran ini melawan arah jarum jam. 1, 2, 3, dan 4. Nah, untuk kuadran 1 ini memiliki ciri koordinat X positif dan juga koordinat Y positif.
Jadi, titik yang berada di kuadran 1 ini memiliki koordinat X bernilai positif dan koordinat Y bernilai positif juga. Sedangkan untuk kuadran 2, koordinat X-nya adalah negatif karena berada di sebelah kiri, dan koordinat Y-nya adalah koordinat positif. Untuk kuadran 3, ini bernilai koordinat X negatif dan koordinat Y negatif karena berada di sebelah kiri dan juga sebelah bawah sumbu X. Kemudian untuk kuadran 4, ini koordinat X positif dan koordinat Y negatif. Nah, selanjutnya kita masuk di subbab yang pertama, yaitu posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Pada sistem koordinat, kita menjelaskan suatu posisi terhadap jaraknya pada kedua sumbu, yaitu posisi terhadap sumbu X dan juga posisi terhadap sumbu Y. Nah, misalkan kita di sini punya titik A, titik B, titik C, dan juga titik D yang letaknya berbeda-beda. Tadi kita sudah mengenal, di sini adalah kuadran 1, di sini adalah kuadran 2, di sini adalah kuadran 3, dan di sini adalah kuadran 4. Titik A. Nah, sekarang titik A adalah ini. Titik A berjarak 2 satuan dari sumbu Y dan berjarak 3 satuan dari sumbu X. Berjarak 2 satuan 1, 2 dari sumbu Y dan berjarak 3 satuan dari sumbu X. Ini sumbu X 1, 2, 3. Nah, kemudian kita bisa menuliskan titik A dengan koordinat yaitu 2,3. Jadi penulisannya adalah koordinat X terlebih dahulu, kemudian koordinat dari Y. Karena berada di 2 satuan dari sumbu Y, berarti koordinat X-nya adalah 2. Kemudian karena ini lurusnya adalah 3, maka 2,3. Dari sini paham? Nah, titik A ini kita bisa mengatakan berada di kuadran berapa? Kuadran 1, karena koordinat X dan koordinat Y-nya bernilai positif. Kemudian titik B, ini titik B, berjarak 3 satuan dari sumbu X, dari sumbu Y, maaf, 1, 2, 3. Nah, karena di sebelah kiri, maka nilainya adalah negatif, min 3. Kemudian berjarak 1 satuan dari sumbu X, 1. Nah, kita bisa menuliskannya B dalam kurung negatif 3,1. Negatif 3 ini didapat dari X dan 1 didapat dari Y. Jadi jangan lupa penulisannya adalah X, Y, bukan Y, X. Berada di kuadran berapakah titik B ini? Nah, kita bisa mengatakan ini berada di kuadran 2. Ingat ya, ini kuadran 1, ini kuadran 2, ini kuadran 3, dan ini adalah kuadran 4. Kemudian untuk titik C, berjarak 1,5 satuan dari sumbu Y. Nah, 1, terus ini setengah, 1,5 dari sumbu Y dan 2,5 dari sumbu X. 1, 2, lebihnya setengah, 2,5 satuan dari sumbu X. Maka kita bisa menuliskan yaitu negatif 1,5, negatif 2,5. Nah, karena nilainya negatif semua, ini berada di kuadran 3. Jadi kita juga bisa menentukan letak dari suatu titik tanpa kita harus menggambarnya. Ketika kita sudah menghafalkan kalau kuadran 1 yaitu koordinat X positif dan Y positif, kuadran 2 X negatif dan Y positif, dan seterusnya.
Untuk titik D, ini berjarak 0 satuan dari sumbu Y dan juga 0 satuan dari sumbu X. Nah, titik ini disebut sebagai titik asal. Jadi yang dimaksud dengan titik asal dalam sistem koordinat kartesius adalah titik 0,0. Nah, kita akan membahas satu contoh soal, yaitu mengenai posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, diketahui titik-titik yang letaknya bertebaran di bidang kartesius. Soalnya, amati gambar posisi titik-titik pada bidang koordinat berikut. Yang pertama, tentukan jarak titik A dan titik F terhadap sumbu X dan sumbu Y. Yang kedua, sebutkan titik-titik yang memiliki jarak yang sama terhadap sumbu X. Yang ketiga, terletak pada kuadran berapakah titik C dan B. Dan yang keempat, sebutkan titik-titik yang terletak pada kuadran 4. Ini adalah gambarnya. Nah, kita akan membahas yang pertama dulu, jarak titik A dan titik F terhadap sumbu X dan sumbu Y. Titik A yang mana? Nah, ini adalah titik A. Kemudian ini adalah titik F. Ini ada titik A dan ini adalah titik F. A adalah berjarak 2 satuan dari sumbu Y dan 6 satuan dari sumbu X. Maka kita bisa menuliskan A sama dengan 2,6. Kemudian untuk titik F, ini berjarak 5 satuan dari sumbu Y dan berjarak 6 satuan dari sumbu X. Karena berada di sebelah kiri dan sebelah bawah, maka kita menuliskan negatif 5, negatif 6. Kemudian yang B, sebutkan titik yang memiliki jarak yang sama terhadap sumbu X. Dicari titik yang memiliki jarak yang sama terhadap sumbu X. Berarti ini titik A, D, F, dan H. Titik A memiliki jarak terhadap sumbu X berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 satuan dari sumbu X. Kemudian titik D juga demikian, berjarak 6 satuan dari sumbu X. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian titik F. Titik F juga berjarak 6 satuan dari sumbu X. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan juga titik H. Titik H 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kalau yang ditanyakan jarak terhadap suatu sumbu, kita tidak harus titik itu berada di atas ataupun di bawah. Yang penting jarak dari titik itu terhadap sumbu yang dimaksud adalah sama. Seperti ini tadi, A berjarak 6 satuan tapi dia berada di atas, sedangkan H juga berjarak 6 satuan tapi dia ada di bawah. Nah, soal yang ketiga, terletak pada kuadran berapakah titik C dan B? Mana titik C? Nah, ini titik B dan ini titik C. Maka titik B berada di kuadran 1 dan memiliki koordinat X positif dan Y positif. Sedangkan titik C berada di kuadran 2 dan dia memiliki koordinat X negatif dan koordinat Y bernilai positif. Nah, yang keempat, ini D, sebutkan titik yang terletak pada kuadran 4. Nah, yang berada di kuadran 4 mana saja? Ini, ada titik G dan H. Masih ingat kan, mana kuadran 1, mana kuadran 2, mana kuadran 3, dan mana kuadran 4? Nah,
sekarang kita akan masuk ke subbab 2.2, yaitu posisi titik terhadap titik asal dan juga titik tertentu. Mana titik asal? Tadi kita sudah belajar, titik asal adalah titik perpotongan dari sumbu X dan sumbu Y. Maka ini yang disebut sebagai titik asal. Nah, pernahkah kalian melihat perkemahan? Dalam perkemah tentunya terdapat pos utama, tenda, pasar, dan lain-lain. Nah, letak dari tempat masing-masing tempat dalam perkemahan itu dapat dilihat dari sistem koordinat kartesius. Dengan kita memiliki suatu titik acuan tertentu, maka kita bisa menentukan di mana letak perumahan, di mana letak kolam, dan sebagainya. Nah, titik perpotongan ini, titik perpotongan dari sumbu X dan sumbu Y yang telah kita tentukan, ini yang dinamakan dengan titik asal. Nah, misalkan kita memiliki peta dari perkemahan seperti ini. Sistem koordinat kartesius selalu memiliki acuan yang tetap, yaitu disebut sebagai titik asal. Titik asal ini adalah 0,0. Ini, pos utama ini adalah titik asal. Bagaimana jika titik acuannya bergeser? Bagaimana maksudnya titik acuannya bergeser? Nah, contoh permasalahannya adalah seperti ini. Yang pertama, berdasarkan denah perkemahan ini, tentukanlah yang pertama posisi objek terhadap pos utama, yang kedua posisi objek terhadap tanah lapang, dan yang ketiga posisi objek terhadap kolam. Ini adalah penyelesaiannya. Nah, kita akan mengambil beberapa objek. Yang pertama, kita menentukan posisi perumahan terhadap pos utama. Nah, karena pos utama ini adalah titik asal atau titik pusatnya, maka jarak perumahan dari titik asal adalah 6,5. 6 ini adalah dari sumbu X. Nah, kemudian 5 dari sumbu Y. Dia berjarak 6 satuan ke kanan, 6 satuan dari sumbu Y. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian berjarak 5 satuan dari sumbu X. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, seperti inilah letak dari perumahan terhadap pos utama. Kemudian jika titik acuannya digeser, misal dari perumahan terhadap tanah lapang. Tanah lapang kita tahu di sini, sedangkan perumahan di sini. Maka kita menghitungnya tidak lagi dari pos utama, tapi dari tanah lapang. Bagaimana letak perumahan dari tanah lapang ini? Nah, kita bisa menghitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 satuan ke kanan, kemudian 2 satuan ke atas. Karena ke kanan dan ke atas arahnya, maka dia bernilai positif, sehingga letak perumahan terhadap tanah lapang adalah 10,2. Nah, kita ambil contoh untuk yang bernilai negatif. Misal pemakaman. Pemakaman berada di sini. Nah, ini karena berada di sini, yaitu dari pos utama adalah 5 satuan ke kiri dan 2 satuan ke bawah, maka karena arahnya adalah ke kiri dan ke bawah, dia bernilai negatif, yaitu negatif 5, negatif 2. Sedangkan letak perumahan dari tanah lapang adalah negatif 1, negatif 5. Bagaimana kita mendapatkan ini? Nah, ini tanah lapang. Tanah lapangnya di mana? Nah, di sini. Sedangkan pemakamannya berada di sini. Berarti dia turun ke bawah. 1,
2, 3, 4, 5. 5 satuan ke bawah dan 1 satuan ke kanan. Berarti pembahasannya salah. Seharusnya 1, negatif 5. Untuk yang posisi terhadap tanah lapang, dari pemakaman terhadap tanah lapang, kita menghitungnya dari sumbu X dulu. Berarti karena ke kiri nilainya adalah negatif 1, kemudian ke bawahnya 1, 2, 3, 4, 5, maka 5 karena ke bawah dan satunya adalah ke kiri, maka adalah negatif 1, negatif 5. Begitu juga untuk titik-titik yang lain, sama seperti perumahan dan juga pemakaman untuk cara mencarinya. Nah, pos utama ini kita sebut sebagai titik asal, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Kemudian, posisi titik terhadap titik acuan tertentu dapat dihitung nilainya dengan menggunakan rumus seperti ini, yaitu koordinat X atau XB sama dengan XL dikurangi X acuan, dan YB sama dengan YL dikurangi Y acuan. YB itu XB itu maksudnya adalah posisi titik koordinat X terhadap acuan tertentu, XL adalah posisi titik koordinat X terhadap titik asal, kemudian YB adalah posisi titik koordinat Y terhadap acuan tertentu, dan YB, ini YL adalah posisi titik koordinat Y terhadap titik asal. Jadi yang asal itu kita lambangkan L, ini salah, dan yang baru kita sebut sebagai B. Untuk memahami maksud dari rumus itu, kita bisa menerapkannya langsung dalam contoh soal, biar kita lebih paham maksudnya. Nah, berdasarkan denah perkemahan ini, tentukanlah yang pertama, posisi teka-teki terhadap pos utama dan terhadap tanah lapang. Mana teka-teki? Nah, ini. Kemudian yang kedua, posisi tenda 1 terhadap kolam. Tenda 1 berada di mana? Di sini. Kemudian yang ketiga, posisi pasar terhadap tenda 1. Pasarnya di mana pasar? Pasar berada di sini. Posisinya terhadap tenda 1. Tenda 1 ada di sini. Kita akan membahas yang pertama terlebih dahulu. Posisi teka-teki terhadap pos utama dan terhadap tanah lapang. Nah, posisi teka-teki terhadap pos utama, teka-teki berada di sini dan pos utama berada di sini. Jadi pos utama ini adalah titik pusat, titik asal 0,0, sehingga letak teka-teki terhadap pos utama kita bisa langsung menuliskan negatif 6,2. Ini lurusnya 6, negatif 6. Kemudian Y-nya adalah 2. Sedangkan posisi teka-teki terhadap tanah lapang yaitu adalah posisi teka-teki terhadap titik acuan tertentu. Teka-tekinya berada di sini dan tanah lapang berada di sini. Jadi kita melihat posisi teka-teki dari posisi tanah lapang. Nah, titik acuannya yang mana? Titik acuannya bukan lagi pos utama, tapi tanah lapang, di mana tanah lapang ini memiliki koordinat dari titik asal, yaitu negatif 4,3. Lalu bagaimana kita menentukan posisi teka-teki terhadap tanah lapang itu? Nah, kita bisa mencari dari rumus yang tadi, yaitu XB sama dengan XL dikurangi X acuan, dan YB sama dengan YL dikurangi Y acuan. XB maksudnya adalah koordinat X dari teka-teki ini terhadap titik acuan tanah lapang. Nah, itu bisa dihitung dari XL. XL itu X yang lama, yaitu negatif 6. Dari titik X yang lama ini maksudnya adalah letak teka-teki.
terhadap titik asal. Nah, X-nya adalah negatif 6 kan. Kemudian X acuan, X acuannya tadi berapa? Negatif 4. Jadi negatif 6 dikurangi negatif 4 sama seperti negatif 6 ditambah 4. Berapa? XB sama dengan negatif 2. Kemudian YB sama dengan YL dikurangi Y acuan. Y lamanya berapa? 2. Kemudian Y dari titik acuan ini 3. Jadi negatif 2 dikurangi 2 dikurangi 3 sama dengan negatif 1, sehingga posisi teka-teki terhadap tanah lapang adalah negatif 2, negatif 1. Ingat, untuk penulisannya selalu X, Y dan tidak boleh dibalik. Nah, jadi selain kita bisa langsung menghitung dari koordinat kartesius, kita juga bisa menggunakan rumus. Kita buktikan kalau negatif 2, negatif 1 adalah posisi teka-teki terhadap tanah lapang. Kita melihat dari tanah lapang, turun 1, kemudian ke kiri 2. Karena ke kiri berarti nilainya negatif 2. Nah, karena ke bawah 1, turun 1, ini nilainya negatif 1. Jadi negatif 2, negatif 1. Selanjutnya, yang B, posisi tanda 1 terhadap kolam. Nah, posisi tanda 1 yang mana? Ini tanda 1. Tanda 1 posisinya terhadap titik asal adalah 2,0. Sumbu X-nya yaitu 2, sumbu Y-nya 0, sehingga 2,0. Nah, jadi untuk menentukan posisi tanda 1 terhadap kolam, kita tahu kolamnya berada di sini. Berarti memiliki koordinat negatif 3, negatif 3. Ini sebagai titik acuan. Sehingga koordinat tanda 1 dari kolam kita bisa menghitung dari rumus XB sama dengan XL dikurangi X acuan dan YB sama dengan YL dikurangi Y acuan. XL kita dapatkan dari mana? Dari koordinat tanda 1 yang terhadap titik asal, yaitu 2. Kemudian X acuan adalah koordinat X dari kolam, karena acuannya adalah kolam, yaitu negatif 3. Jadi 2 dikurangi negatif 3 sama seperti 2 ditambah 3, yaitu 5. Kemudian YB sama dengan YB sama dengan YL dikurangi Y acuan, yaitu 0 dikurangi negatif 3 sama dengan 0 ditambah 3 sama dengan 3. Jadi posisi tanda 1 terhadap kolam adalah 5,3. Nah, kita bisa membuktikan kalau posisinya tanda 1 terhadap kolam adalah 5,3 dengan menghitung secara langsung, yaitu ke kanan sebanyak 5 satuan. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian ke atas sebanyak 3 satuan, yaitu 1, 2, 3, sehingga kita menulisnya 5,3. Kemudian soal yang terakhir, yaitu posisi pasar terhadap tanda 1. Tanda 1 yang mana? Ini. Kemudian pasar berada di sini. Nah, sebelum kita mencari posisi tanda 1 terhadap pasar, kita perlu tahu posisi pasar terhadap titik posisi pasar terhadap tanda 1, maka kita harus tahu dulu posisi pasar terhadap titik asal. Nah, ini adalah pasar, maka posisinya terhadap titik asal berapa? 4,3. X-nya 4, kemudian Y-nya 3. Nah, selanjutnya kita menentukan posisi pasar terhadap tanda 1. Karena terhadap tanda 1, maka titik acuannya berubah dari pos utama menjadi tanda 1. Nah, tanda 1 ini memiliki koordinat dari titik asal, yaitu 2,0. 2,0, X-nya 2, Y-nya 0. Kemudian X baru
dari pasar dapat dihitung dari X lama dikurangi X acuan. X lama kita tahu 4 dan acuannya adalah tanda 1 yaitu 2. Jadi 4 dikurangi 2 sama dengan 2 dan Y baru sama dengan Y lama dikurangi Y acuan. Y lamanya berapa? 3. Kemudian acuannya adalah 0 sehingga Y baru sama dengan 3. Jadi posisi pasar terhadap tanda 1 adalah 2,3. Nah, kita bisa membuktikan dari kita menghitung titik acuannya mana. Titik acuannya adalah tanda 1. Kemudian yang dicari adalah pasar. Maka kita harus melangkah 2 langkah ke kanan, 1, 2, 2 satuan, kemudian 3 satuan ke atas, 1, 2, 3, sehingga menulisnya adalah 2,3. Nah, sekian materi mengenai koordinat kartesius subbab 2.1 dan 2.2. Kemudian untuk latihan soalnya ini berupa pilihan ganda, kalian bisa mengerjakan di alamat di bawah ini. Nanti akan Ibu kirim di grup WhatsApp diskusi kita. Nah, latihan soalnya berupa pilihan ganda dan soal-soalnya singkat, sehingga kalau kalian memperhatikan dengan sungguh-sungguh materi yang sudah disampaikan, pasti bisa mengerjakan latihan soal-soalnya. Semangat untuk mengerjakan latihan soal-soalnya. Terima kasih telah memperhatikan materi dengan baik, dan apabila ada yang kurang jelas mengenai materi bisa langsung ditanyakan, didiskusikan di grup WhatsApp kita. Nanti Ibu akan menjawab. Baiklah, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.